Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, ini mic-nya ya? Mic-nya echo ya? Echo-nya matiin ya. Para asatiz, sahabat-sahabat sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Maqalatul Ula, maqalah yang pertama. Fima la buddha, fima pada sesuatu, la buddha yang wajib, yang harus, likulli mu'minin untuk semua orang mukmin. Makalah yang pertama ini temanya adalah sesuatu yang wajib dimiliki dan wajib dikerjakan oleh semua orang mukmin tanpa terkecuali. Qala, berkata Tuan Syekh radhiyallahu anhu wa ardhah, la buddha wajib, la buddha wajib, likulli mu'minin untuk semua orang mukmin, likulli mu'minin untuk semua orang mukmin, fi sairi ahwalihi di semua keadaan-keadaannya mukmin, fi sairi ahwalihi di semua keadaan-keadaannya mukmin. Apa yang wajib? Min salasati asya'a, dari tiga macam. Min salasati asya'a, dari tiga macam. Rupane tiga macam. Apa itu yang tiga macam? Amrin, yang pertama perintah. Yamtasilu, yang mengerjakan siapa si mukmin, hu pada amrin. Yang pertama yang wajib adalah perintah. Yang perintah ini harus dilakukan oleh semua orang mukmin. Wa nahyin, dan yang kedua, yang wajib ini yang kedua, wa nahyin dan larangan. Wa nahyin dan larangan, yajtanibu yang menjauhi, yajtanibu yang menjauhi siapa si mukmin hu pada nahyi. Yang kedua adalah larangan yang harus dijauhi. Yang ketiga wa qadrin, dan takdir. Wa qadrin, dan takdir, qadarnya Allah, takdirnya Allah. Yardha, yang rela, yang ridho siapa si mukmin. Yardha, yang rela atau ridho siapa mukmin, bihi, dengan takdir. Tiga macam itu. Fa aqallu halatil mu'mini, maka adapun paling sedikit keadaannya orang mukmin. Fa aqallu halatil mu'minin, halatul mu'mini, paling sedikit, maka paling sedikit keadaannya orang mukmin itu la yahlu, tidak boleh kosong. La yahlu, tidak boleh kosong siapa si mukmin. La yahlu, yang tidak boleh kosong siapa si mukmin, fiha pada halatul mukmin, fiha pada keadaannya orang mukmin, min ahadi hazhil asya'i, dari salah satu macam-macam ini, min ahadi hazil asya'i, dari salah satu macam-macam ini, as-salasati yang tiga, as-salasati yang tiga. Fayan bagi, maka seyogianya, fayan bagi, maka seyogianya, lahu pada seorang mukmin, lahu pada seorang mukmin, ayyal zima, untuk menetapi, ayyal zima, untuk menetapi siapa si mukmin, hammaha, pada mementingkannya,
salasah, hammaha untuk mementingkannya yang tiga ini, qalbahu pada hatinya mukmin, qalbahu hatinya mukmin. Wal yuhaddis dan hendaknya berbicara siapa si mukmin. Wal yuhaddis dan hendaknya berbicara siapa si mukmin. Biha dengan hazi salasah, hazil asya'i salasah, biha dengan yang tiga ini. Berbicara kepada siapa? Nafsahu pada dirinya mukmin. Nafsahu pada dirinya mukmin. Wa yu'ahizu dan menjadikan siapa si mukmin. Wa yu'ahizu dan menjadikan siapa si mukmin al-jawariha pada anggota-anggota badan. Al-jawariha pada anggota-anggota badan. Biha dengan hazil asya'i salasah, biha dengan yang tiga ini. Fi sairi ahwalihi, fi sairi ahwalihi, di dalam semua keadaan-keadaannya mukmin. Tuan saya menyatakan wajib bagi seorang mukmin punya tiga perkara ini. Yang pertama, perintah yang harus dia lakukan. Yang kedua, larangan yang harus dia jauhi. Dan yang ketiga, takdir yang harus dia ridhoi. Tiga ini wajib dipegang, wajib dilakukan oleh semua orang mukmin. Standarnya lah, standar paling kecil, standar paling minimal. Standar minimalnya seorang mukmin itu adalah perintahnya Allah dilakuin, larangan Allah dijauhin, takdir atau qadarnya Allah itu diridhoi. Maka kata Tuan Syekh, semua kita wajib menjaga tiga hal ini dalam hati kita. Berbicara kepada hati kita, menjadikan anggota tubuh kita ini semua untuk menjalankan semua ini, menjalankan tiga hal ini. Fi sairi ahwalihi, di semua keadaannya dia. Amrin yamtasilu itu artinya perintah yang dia mampu lakukan. Jadi kalau perintah itu, kalau dalam bahasa agama, perintah itu yang dia bisa lakukan. Kalau yang tidak bisa dia lakukan, maka dia tidak apa-apa kerjakan. Contoh, orang sholat zuhur, perintah sholat zuhur, nggak bisa dia lakukan sholat zuhur itu, ya maka dia bisa dijama, atau dia bisa secara karena sakit misalnya, dia bisa dengan duduk, dia bisa dengan berbaring dan sebagainya. Puasa perintah, dia nggak bisa melakukan itu, maka boleh dia tidak puasa. Zakat perintah, tapi karena dia tidak mampu melakukan itu, maka boleh dia tidak berzakat. Paling tidak sodako. Kalau sodako pun dia tidak bisa, maka lakukan sodako yang non materi. Jadi kalau perintah itu kemampuan kita, semampunya kita itu bukan berarti menghilangkan ibadahnya, bukan. Tapi semampu kita itu, apa yang bisa dilakukan oleh ibadah kadar itu, puasa karena nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa. Karena sakit, ya sakit nggak bisa puasa, nggak apa-apa tidak dilakukan. Beda dengan nahyin, beda dengan larangan. Kalau larangan itu Anda bisa cegah, nggak bisa cegah, wajib itu. Jangan bilang saya kalau kagak mabuk pusing malah saya ini kayaknya. Kalau nggak mabuk ini nggak bisa saya mikir bener ini, gitu ya. Ya tetap aja nggak boleh. Kalau nahyin itu bukan semampunya, bukan. Mampu nggak mampu, dia harus melakukan itu. Dia harus mencegah dari keburukan. Mampu nggak mampu, wajib hukumnya dia untuk menjaga itu. Tidak melakukan itu. Dua hal ini, perintah yang dilakukan kemudian larangan yang dijauhi, itulah yang disebut dengan takwa. Itu yang disebut dengan takwa. Maka takwa itu didefinisikan sebagai imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Kemampuan orang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang Allah larang. Jadi takwa itu dua hal ini. Yang ketiga, waqad yardha bihi, wa qadrun yardha bihi. Takdir yang dia relain.
takdir yang dia rela. Apapun yang terjadi sama dia rela itu sama itu. Jadi 3 hal ini, yang pertama qadar, yang pertama takwa, yang kedua takdir yang dia harus relain. Berarti ini adalah sabar. Jadi kata Tuan Syekh, intinya agama itu minimal orang punya 2 aja. Dia bertakwa, kemudian dia sabar. Sabar untuk apa? Sabar untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, sabar untuk menjauhi apa yang Allah larang. Emangnya melakukan sesuatu perintah itu nggak pakai sabar apa? Kita bangun untuk sholat kan butuh sabar. Kita duduk di sini nih, ngaji di sini, emang nggak perlu kesabaran apa? Terus apalagi yang terkait dengan larangan Allah di depan mata kita ini, maksiat ini, kan butuh sabar kita. Sabar. Jadi sabar itu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, sabar juga untuk menjauhi apa yang Allah larang. 2 hal ini, sabar dan takwa, atau takwa dan sabar ini, itulah yang Allah perintahkan, itulah yang Allah firmankan dalam Quran, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Al-Imran ayat 186, Allah berfirman, kalau kamu mau sabar, kalau kamu mau bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang paling diutamakan. Jadi bersabarlah kamu, bertakwalah kamu. Maka 2 hal ini adalah sesuatu yang harus diutamakan. Melakukan perbuatan yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dan ridho kepada apa yang Allah larang, apa yang Allah tetapkan kepada kita. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, iza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Sesuatu yang jika aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Wa iza amartukum bi amrin fa'atau minhu mastata'tum. Sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah mastata'tum, semampu kalian. 2 hal ini tadi nih, 2 hal ini itu yang saya katakan tadi sebagai takwa. Jadi takwa merintah apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Yang ketiga tadi adalah ridho terhadap takdirnya Allah. Kalau mau dikerucutkan lagi, 2 hal yang pertama ini, takwa, itu masuk dalam kategori syariat, fikih. Karena fikih ini ngatur tentang hukum. Hukum itu adalah perintah sama larangan. Hukum itu cuma 2 isinya, perintah sama larangan. Kalau perintahnya disangatkan, namanya wajib. Kalau perintahnya itu tidak begitu disangatkan, maka namanya sunnah. Larangan begitu. Larangan kalau dilarang betul, namanya haram. Kalau larangan itu nggak dilarang-larang banget, itu namanya makruh. Nggak dilarang, nggak diperintahkan, namanya mubah. Hukum itu kan cuma 2 ini aja, cuma 2. Jadi yang tadi tuh kata Tuan Syekh yang ada 3, melakukan perintah, menjauhi larangan, ridho. Yang ketiga ridho, itu terkait dengan fikih dan tasawuf. Hukum dan tasawuf. Hukum terkait dengan perintah dan larangan. Hukum ini. Kenapa manusia harus punya hukum? Karena manusia dikasih akal sama nafsu sama Allah. Kalau setan, kalau hewan, nggak ada hukumnya hewan itu, karena cuma dikasih nafsu. Malaikat nggak ada hukumnya dia, karena cuma dikasih akal. Manusia dikasih akal, dikasih nafsu. Yang dia bisa seperti malaikat, dia juga bisa lebih jahat daripada binatang. Maka kemudian diaturlah nih sistemnya, regulasinya, namanya hukum. Dalam agama, dalam Islam, hukum ini disebut dengan fikih. Harus dilarang. Ini manusia kalau nggak dilarang dikerjain sama dia nih. Maka kemudian ada larangan. Perintah, ini manusia harus diperintah nih. Kalau nggak diperintah nggak bakal dikerjain sama dia nih. Makanya kemudian ada perintah, ada hukum. Nanti dia naik ke satu level lagi, dia bukan menjadi manusia hukum lagi dia, tapi sudah menjadi manusia tasawuf, manusia akhlak. Apa manusia akhlak itu? Manusia yang mengerjakan ibadah itu bukan karena kewajiban, tapi karena
Nah, ini yang sering saya sampaikan. Ibadahnya bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Bukan gugurin kewajiban. Kalau kita mungkin sampai sekarang nih masih wajib aja, bukan butuh. Wah butuh. Anda lebih butuh mana? Jalan ke puncak atau puasa Senin Kemis, lebih butuh mana? Lebih butuh mana misalnya? Lebih butuh mana? Kan lebih butuh itu gitu loh. Karena apa? Karena ibadah kita ini masih pada sistem kewajiban. Orang kalau sudah menjadi manusia akhlak, maka dia tidak perlu lagi ada perintah. Kenapa? Karena dia butuh itu. Emang Anda makan diperintahin apa? Emang Anda ngopi diperintahin apa? Emang Anda ngerokok itu diperintahin apa? Kan kebutuhan sih itu. Kebutuhan itu. Makanya kemudian kalau orang sudah masuk ke level yang dia di atasnya itu, maka manusia itu menjadi manusia akhlak, yang dia tidak lagi butuh dengan larangan, tidak lagi terkait dengan kewajiban. Itulah yang kemudian pernah dikatakan oleh para ulama, wali mah nggak wajib sholat. Wali mah nggak wajib sholat. Jangan dipotong nih, wali nggak wajib sholat. Karena bagi dia nggak wajib sholat itu, butuh. Dia itu sholat itu memang kebutuhan primer yang dia memang mengerjakan itu. Sama seperti larangan. Anda mencuri itu ada hukum atau tidak ada hukum, tetap nggak mencuri. Bisa nggak manusia itu kalau nggak ada larangan mencuri kemudian dia mencuri? Kan bisa aja. Mabok misalnya, kalau nggak ada larangan mabok, apa kemudian manusia nggak mabok? Tapi kan bagi orang-orang yang sudah di atas level tasawuf tadi itu, mabok itu mau dilarang kayak nggak dilarang kayak nggak mau saya. Berzina mah saya mau berzina mah mau dilarang kagak dilarang kagak mau saya. Mencuri mah dilarang kayak kagak mau saya mah. Karena itu nuraninya itu sudah bilang itu jelek, itu buruk gitu loh. Nah itu kalau orang sudah masuk di level apa tadi? Di level ma'rifah, di level tasawuf. Nah jadi yang pertama ini terkait dengan hukum. Yang kedua wa qadrun yardo tadi itu takdir yang harus diredoi, itu terkait dengan tasawuf. Rela itu sabar, kemudian rela ridho, ada apa yang Allah takdirkan dia ridho saja. Maka itu membuat dia menjadi manusia yang taslim, manusia yang pasrah, ridho kepada Allah. Ibnu Athaillah dalam hikamnya kan dulu pernah dikatakan liyukhaffifal alamal bala'i anka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwa al-mubli. Sakitnya ujian, sakitnya musibah itu bisa menjadi ringan kalau kamu tahu siapa yang memberikan musibah itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallazi wajahatka minhul aqdar huwallazi awwadaka husnal ikhtiar. Zat yang membuatmu, zat yang menakdirkanmu, zat yang membuatmu mendapatkan musibah adalah juga zat yang membiasakan dirinya untuk membuat pilihan yang baik bagimu. Allah itu nggak mungkin memberikan musibah kepada kita kalau tidak dibarengi dengan husnul ikhtiar, bagusnya pilihan kepada Allah. Maka kata Nabi, kalau Allah pengen menaikkan derajat seorang manusia, dia akan diuji dulu. Jadi ujian yang dilakukan sama Allah itu, yang diberikan sama Allah itu berbarengan dengan apa? Dengan naiknya derajat dia di hadapan Allah. Kata Ibnu Athaillah, kalau kamu tahu siapa yang memberimu ujian, maka pedihnya ujian itu akan menjadi ringan bagimu. Kita punya seorang yang kita cintai, lalu kemudian kita tahu dia menguji kita. Apakah kemudian ujian itu menjadi perih apa enggak? Emar, pengantin baru. Ini masih pengantin baru kan? Istri nyari ngidam, istri anak pertama nih ngidam, nyariin cendol gini hari, pedih nggak itu bagi kita? Enggak kan? Anak pertama, coba anak kedua ada, gitu ya. Al-Mubli misalnya gitu. Kenapa? Karena tahu siapa yang memberikan ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud, turidu wa uridu, kamu mau, aku juga mau. Wala yakunu illa ma urid,
tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Fa in salam talima urid, kalau kamu pasrah terhadap apa yang aku kehendaki, ataituka bima turid, aku akan berikan kepadamu sesuatu yang kamu mau. Tapi wa illam taslim lima urid, kalau kamu tidak mau pasrah kepada sesuatu yang aku kehendaki, abtuka fi maturid, aku akan bikin susah kepadamu terhadap sesuatu yang kamu inginkan. Wala yakunu illa ma urid, tidak akan terjadi sesuatu kecuali apa yang aku mau. Ini Nabi Daud dibilang begitu sama Allah. Aku mau, kamu mau, tapi yang terjadi adalah mauku, kata Allah. Kalau kamu pasrah aja, kamu mau pasrah saja sama maunya aku akan kasih kamu sama maunya kamu. Tapi kalau kamu gak mau pasrah terhadap mauku, aku akan bikin susah kamu untuk mencapai apa yang kamu mau. Dan yang akan terjadi adalah apa yang aku mauin. Nah itulah makanya kemudian perlunya wa qadrin yardha bihi, takdir yang dia rela terhadap takdir itu. Nah jadi Tuan Syekh mengatakan tiga hal inilah yang minimal manusia harus punya semua. Perintah yang dia kerjakan, larangan yang dia jauhi, ridho, takdir yang harus dia ridhoi. Nah, wallahu a'lam.